Bukan review ya, bahan ini sepenuhnya saya ambil dari jurnalnya Kotari. Jadi memang ini semi antara critical journal review. Saya sih lebih suka menyebutnya ini bukan critical journal reviews, tapi saya menjelaskan ulang tentang capital market research in accounting dengan menggunakan data-data yang digunakan oleh Kotari di jurnal dia yang terbit tahun 2001. Kenapa ini lama? Karena kita punya satu lagi jurnal yang akan menyambung penjelasan itu dari mulai 2001 sampai 2019. Jadi ini adalah tahapan pertama supaya kita akhirnya nanti bisa memahami perkembangan riset akuntansi berbasis pasar dari mulai tahun 61 sampai tahun 2019. Jadi kalau dua jurnal itu kita gabungkan, itu akan menjadi suatu timeline yang panjang sekali terkait dengan capital market research in accounting dari mulai tahun 61 sampai tahun 2019. Nah, ini adalah part yang pertama. Kemungkinan materi ini akan disampaikan dalam 4 atau 5 part. Ya, mudah-mudahan bisa 4. Oke. Yang pertama yang harus kita pahami sepenuhnya adalah artikel ini merupakan suatu review literatur penelitian empiris tentang hubungan antara pasar modal dan laporan keuangan. Jadi fokusnya adalah bagaimana laporan keuangan itu menjadi salah satu sumber informasi yang mempengaruhi pasar modal. Ya, sejak penelitian Ball and Brown tahun 68 ya, tepatnya 68, yang dianggap sebagai penelitian paling awal. Ya, setelahnya itu ada sampai 1.000 riset di jurnal yang berkualitas. Jadi bukan di jurnal yang kalau ikut dengan jurnal-jurnal yang biasa mungkin puluhan ribu, ya. Misalnya riset apa sih? Ya, yang paling sederhana kalau kita di S1 hubungan antara return on equity dengan harga saham. Nah, itu riset akuntansi berbasis pasar. Tapi 1.000 ini tentu nggak dihitung itu. Kalau dihitung itu mungkin ratusan ribu pun malah, ya. Jadi ini adalah 1.000 di memang jurnal yang berkualifikasi akademik sangat tinggi. Ya, di situ aja ada 1.000 artikel terkait ini. Lalu tujuan utama penelitian ini, atau sebenarnya kurang tepat ya, tujuan utama dari review ini, review yang kita jurnalnya sudah ada di tangan Bapak dan Ibu, adalah menyediakan suatu review yang berkualitas dan bermanfaat untuk dipakai para akademisi yang mau fokus, untuk dipakai para akademisi, ya, akademisi yang fokus pada dua hal, yaitu diskusi tentang temuan-temuan riset terdahulu. Jadi jurnal ini fokus pada diskusi tentang riset-riset yang sudah dihasilkan sebelumnya dari sisi finding-nya, dari sisi kesimpulan yang dihasilkan, dan metodologi yang digunakan. Jadi nanti sepanjang jurnal ini, termasuk juga jurnal berikutnya, kita fokus pada dua sisi itu. Discuss finding-nya, sama discuss metodologinya. Makanya saya katakan waktu kita di pertemuan pertama, diskusi metodologi ini menjadi sangat penting karena kita bisa menerapkannya bukan hanya pada riset akuntansi berbasis pasar, tapi juga pada riset Bapak Ibu di area yang lain, di akuntansi manajemen, di akuntansi sektor publik, dan di bagian-bagian lain. Kenapa? Karena metodologinya kan hampir sama cara pandangnya. Sehingga nanti kita akan bisa melihat apa kelemahan masing-masing metodologi dan bagaimana kita mengatasi kelemahan itu. Kemudian review ini bukan suatu ringkasan. Jadi ini bukan ringkasan penelitian Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu baca kedua jurnal yang saya bagikan, itu bukan ringkasan penelitian. Namun mencoba untuk menawarkan suatu riset yang berkualitas yang mungkin dilakukan pada area yang menarik. Jadi Kotari dalam jurnal ini mau memapping, ini loh yang sudah dilakukan, ini yang sudah dilakukan, ini yang sudah dilakukan. Lalu dia menawarkan, di sini ada ruang kosongnya, di sini menarik untuk diteliti. Tapi tentu sepanjang Bapak Ibu membaca jurnal Kotari yang 2001, ingat bahwa itu adalah jurnal 2001. Artinya jangan sampai, wah ini menarik gitu. Padahal kita nggak sadar jurnal yang kita baca adalah tahun 2001. Ya, tapi kalau nanti kita baca jurnal yang kedua, yang sudah tahun 2019, itu memang bisa memberikan satu insight yang benar bahwa area itu menarik, karena memang dia baru jurnalnya. Ya, jadi harus diingat. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat. Area riset yang menarik pada saat ini, ingat lagi ini 2001, ya, adalah pengujian atas efisiensi pasar. Jadi saat ini belum tentu, nanti kita lihat di jurnal berikutnya. Atas informasi laporan keuangan, nanti kita akan banyak bicara tentang apa sih yang dimaksud efisiensi, karena berdasarkan observasi saya, banyak mahasiswa, bahkan udah semester akhir, bahkan dosen ya, sebenarnya tidak full memahami apa yang disebut kata efisiensi pasar terkait dengan riset akuntansi berbasis pasar. Padahal itu sebenarnya adalah konsep mendasar tentang tujuan laporan keuangan. Ya, efisiensi pasar itu sebenarnya tujuan laporan keuangan.
Jadi kita memang harus full paham itu, tidak hanya terkait mata kuliah ini, tapi bagaimana itu eh, menjadi kerangka pemikiran Bapak Ibu waktu mengajarkan akuntansi secara keseluruhan, ya, tentang efisiensi pasar ini. Lalu berikutnya, area berikutnya adalah analisis fundamental dan penelitian berdasarkan informasi akuntansi. Nanti kita akan lihat lebih detail di dalam beberapa slide terkait ini. Dan kebermanfaatan laporan keuangan, serta relevansi dari laporan keuangan. Nanti kita akan lihat satu-satu terkait ini. Oke, Bapak Ibu, berbeda dengan hasil riset di awal tahun 60-an yang membuktikan bahwa efisiensi pasar melalui window event study. Window event study itu yang dilakukan oleh Ball and Brown, nanti saya akan singgung juga di beberapa slide. Ball and Brown itu melakukan pengujian terkait dengan apakah pengumuman laporan keuangan membuat volume perdagangan bergerak. Logikanya adalah, kalau memang benar akuntansi itu ditunggu-tunggu laporannya, maka ketika dipublish laporan keuangan, harga saham itu bukan harga saham, perdagangan saham itu agak naik volumenya. Itu logika berpikirnya. Sehingga dia melakukan window event study. Dia buat cut off, tanggal segini dilaporkan atau dipublish laporan keuangan. Dia cek apakah beberapa hari setelah laporan keuangan itu diterbitkan terjadi gejolak volume. Itu event study. Nah, jadi berbeda dengan hasil riset tahun 60-an yang membuktikan efisiensi pasar melalui window event study. Nah, sebelum tahun 60-an relatif terbukti bahwa pasar efisien. Ternyata hasil riset pada saat tersebut yang banyak membuktikan inefisiensi pasar mendorong para periset akuntansi untuk membuktikan hubungan jangka panjang antara kinerja harga saham dengan informasi akuntansi. Ini agak kurang tepat saya cara nulisnya ya, tadi karena agak buru-buru nulisnya. Maksudnya adalah hasil riset setelahnya, setelah tahun 60-an, itu malah membuktikan pasar inefisien. Berbeda dengan sebelum tahun 60-an yang pasarnya relatif efisien. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu paradigmanya. Sebelum 60-an efisien. Efisien itu maksudnya apa? Efisien itu maksudnya adalah informasi akuntansi memang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Jadi saya terangkan sekarang aja Bapak Ibu mengenai ini. Yang disebut efisien di dalam konteks ini adalah kalau informasi akuntansi itu ditunggu, lalu kemudian itu digunakan oleh para investor untuk membuat keputusan investasi, maka itulah yang kita sebut dengan efisien. Namun, jika itu namun jika itu dipublish, laporan keuangan dipublish, lah investor cuek aja, nggak memperhatikan, itu kita sebut tidak efisien. Sementara itu dulu pengertiannya, walaupun nanti kita bisa perhalus. Jadi yang kita sebut di sini efisien adalah ketika memang harga saham itu merefleksi semua informasi. Tadi saya menjelaskan informasi keuangan di dalam laporan keuangan. Walaupun nanti saya akan tambahin penjelasannya bahwa yang efisien itu sebenarnya bukan hanya menyerap informasi akuntansi, tapi juga menyerap informasi non-akuntansi. Lalu kemudian penelitian riset akuntansi berbasis pasar yang akan memberikan benefit yang baik itu jika memperhatikan kelemahan desain riset. Jadi artikel ini menyatakan kalau mau melakukan penelitian akuntansi berbasis pasar yang baik, yang memberikan benefit yang baik, itu jika memperhatikan kelemahan desain riset yang telah ada. Jadi harus, riset sebelumnya itu salah ukur di sini. Riset sebelum itu sebenarnya metodologinya jangan begini gitu. Itu harus diperhatikan. Ya. Karena diduga riset sebelumnya yang menggunakan metodologi yang kurang sempurna itu akhirnya membuat kesimpulan inefisiensi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tadi kan di poin sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa riset pasar setelah tahun 60-an itu membuktikan bahwa kelihatannya nggak efisien loh. Laporan keuangan ini nggak diperhatikan orang, nggak dipergunakan gitu. Itu kan tadi ya di poin sebelumnya ya. Nah, ada dugaan kesimpulan tersebut salah karena desain metodologinya yang salah. Bukan karena laporan keuangan memang tidak diperhatikan lagi gitu. Jadi Kotari menyimpulkan banyak periset waktu itu menyatakan ini masalah metodologi yang salah loh. Bukan laporan keuangan yang nggak dibaca. Itu harus memperhatikan itu. Atau memang ya inefisiensi yang atau memang para periset harus bisa mencari teori perilaku yang menjelaskan tindakan investor namun masih dalam ranah tindakan rasional. Jadi begini, saya jelasinnya begini. Pertama tadi, yang diduga yang salah adalah metodologinya. Ada salah nih metodologi, makanya kesimpulannya jadi inefisien. Laporan keuangan nggak diperhatikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, periset harus menyadari begini.
Bisa jadi memang laporan keuangan itu tidak lagi diperhatikan. Tapi kalau laporan keuangan tidak diperhatikan, harus ada teori perilaku lain yang menjelaskan kenapa apa yang menjadi dasar investor bertindak. Nggak mungkin irasional itu kira-kira. Nggak mungkin irasional. Kalau memang bukan laporan keuangan yang diperhatikan, atau bukan informasi keuangan, atau bukan informasi lain yang diperhatikan, terus apa dong yang menjelaskan perilaku para investor? Harus ada. Nggak boleh tidak ada teori yang menjelaskan ketika memang pasar terbukti tidak efisien. Jadi sederhana gini, kalau bukan informasi akuntansi yang dilihat, terus apa gitu? Apa yang membuat investor membeli atau menjual saham? Kira-kira gitu pertanyaannya. Itu apa Ibu? Jadi sejak tahun awal review dia, tahun 68 sampai 2001, inilah area riset yang ada. Ya, sama riset terkait dengan peraturan pengungkapan. Apakah area riset ini masih ada yang relevan sampai sekarang? Nanti kita lihat. Oke, kemudian dia katakan, analisis, mari kita lihat satu-satu. Apa sih yang dilihat dalam analisis penilaian fundamental? Kalau di tingkat sarjana sampai S2, ini masih banyak sampai sekarang. Ya, di S3 juga masih banyak sekali analisis penilaian dan penilaian fundamental. Apa yang dinilai di sini, Bapak Ibu? Mari kita lihat. Kita harus menyadari pertama, pemegang saham, calon pemegang saham, dan pemberi pinjaman sangat memerlukan perhitungan terkait nilai perusahaan atau corporate value. Ya, di orang finance seperti saya, ini menjadi satu yang paling diperhatikan. Berapa sih sebenarnya nilai perusahaan? Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti di googling, nilainya Facebook itu 2.600 triliun atau setara dengan 1 tahun APBN Indonesia. Jadi Indonesia itu nggak kerja, nggak gajian, nggak membangun, itu setara dengan nilainya Facebook. Nah, dari mana dapat nilai Facebook itu? Ya, itu didapat dengan biasanya ya secara sederhana ya, konsep sederhananya adalah dalam pendekatan keuangan, nilai perusahaan tersebut ditentukan oleh nilai sekarang dari expected future cash flow. Ini hal yang sangat penting di dalam keuangan ya Bapak Ibu ya, expected future cash flow. Berapa banyak uang yang akan dihasilkan perusahaan itu di masa yang akan datang, ya, itu yang disebut sebagai expected future cash flow. Jadi nilai perusahaan sekarang itu adalah penjumlahan dari nilai dari arus kas masa depan. Arus kas masuk tentunya ya Bapak Ibu ya. Masalahnya yang mana? Apakah bisa langsung tambah-tambahkan? Nggak bisa. Yang didiskontokan pada satu tingkat risiko tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu S1, S2-nya agak menyukai finance, itu adalah nilai sekarang. Nilai sekarang dari arus kas masa depan. Biasanya rumusnya, nilai uangnya dibagi dengan 1 tambah R pangkat sekian, pangkat tahunnya. Ya, ini kalau di orang finance ini, dan harus orang akuntansi juga seharusnya ya, ini adalah kemampuan paling dasar. Harus bisa menghitung expected future cash flow, harus bisa menghitung tarif diskonto dari expected future cash flow. Masalahnya adalah yang sulit mana? Menghitungnya sulit nggak? Menghitung nilai sekarang dari expected future cash flow itu mudah sekali. Di kalkulator di Android juga ada aplikasinya ngitungnya. Terus yang susah mana? Yang susah itu ini justru menentukan expected future cash flow-nya. Dari mana kita tahu perusahaan itu uangnya tahun depan masuk berapa? 2 tahun lagi masuk berapa? 3 tahun lagi masuk berapa? Itu yang susah. Itu yang butuh direktur-direktur yang hebat. Direktur yang instingnya luar biasa, analisisnya bagus, itu yang perlu. Jadi menentukan ansih nilai nominalnya itu yang berat. Supaya betul-betul benar nilai, mendekati benar lah ya, prediksinya, itu yang berat. Kalau menilai sekarang kan ya mudah. Nah jadi, balik lagi, ngitung nilai perusahaan gimana? Ya expected future cash flow-nya. Oke, masalahnya, apa hubungannya ini dengan cerita kita tadi? Apa hubungannya ini dengan laporan keuangan? Di laporan keuangan kan nggak ada expected future cash flow kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang kritis langsung mikirnya gitu, kenapa ini harus kita bahas? Gitu. Karena ini jawabannya, kinerja saat ini dari sebuah perusahaan yang disampaikan dalam laporan keuangan merupakan satu hal penting dalam penentuan nilai perusahaan tersebut. Namun bukan satu-satunya sumber informasi. Ya, jadi lebih jelasnya adalah kinerja saat ini itu menjadi dasar perhitungan. Ya, dasar perhitungan untuk dasar estimasi untuk bisa melakukan prediksi tahun depan berapa. Walaupun nanti akhirnya itu bukan menjadi satu-satunya cara atau informasi yang diperlukan untuk
menentukan expected future cash flow, tapi salah satu cara, bukan satu-satunya. Tujuan penting riset akuntansi berbasis pasar pada area ini adalah membuktikan adanya hubungan, ya, sekalipun temporal antara kinerja saat ini yang saya sampaikan tadi dengan expected future cash flow. Jadi kalau terbukti bahwa ada hubungan sekalipun temporal, temporary ya, antara kinerja saat ini dengan expected future cash flow, ya, maka itu membuktikan bahwa pasar efisien. Balik lagi ke situ. Kalau ada terbukti hubungannya, ya, antara kinerja saat ini dengan expected future cash flow. Secara metodologi Bapak Ibu mungkin bertanya, loh, gimana menghubungkannya? Expected future cash flow kan belum kelihatan. Itu kan betul secara kalau kita membayangkan begitu ya, tapi secara metodologi kan bisa kita geser. Cara gesernya adalah kinerja saat ini, misalnya kita anggap tahun 2015, expected future cash flow-nya adalah apa yang terjadi di 2016. Artinya benar nggak waktu di 2015 data laporan keuangannya bisa mempredik kinerja tahun 2000, kinerja saham di 2016-17 gitu. Ya, kita kan tetap penelitiannya waktu belakang gitu, mundur ke belakang, data yang sudah terjadi. Walaupun kita dalam definisi operasional menyebutkannya sebagai expected. Tapi expected yang sudah berlalu, jadi datanya bisa kita buka sekarang. Kalau kita expected-nya anggap tahun 2022, ya nggak bisa neliti sekarang gitu. Jadi kita anggap current-nya adalah katakanlah 2015, expected-nya ambil data 2016, 17, 18 gitu. Itu secara metodologi. Ya. Oke. Kemudian tujuan utama riset pada wilayah ini adalah membuktikan bahwa terdapat misprice, yaitu harga yang salah. Yaitu apa itu misprice? Yaitu perbedaan antara current price, jadi harga saham sekarang, dengan harga saham intrinsiknya. Intrinsic value ini apa? Intrinsic value adalah harga saham yang kita hitung dengan menggunakan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Harusnya harga sahamnya sekian nih. Jadi misalnya, saya kasih contoh gini. Saham BRI harga sahamnya katakanlah 4.000 gitu ya sekarang. Ternyata kalau kita hitung-hitung harga sahamnya harusnya 4.500 berdasarkan analisis kita atas laporan keuangan BRI. Maka perbedaannya itu yang kita sebut dengan misprice. Harga yang ada itu salah harga, itu kemurahan. Kalau kemurahan berarti rekomendasinya buy gitu kalau kita hubungkan dengan perdagangan saham, ya. Jadi perbedaan itu yang kemudian menjadi expected reward. Jadi tadi kalau kita hitung-hitung 4.500, sekarang harganya 4.000. Berarti ada reward potensial yang bisa kita ambil yaitu sebesar 500 kalau kita investasi di saham tersebut. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, penelitian pada area ini, ada typo, yang berkembang sangat pesat seiring dengan hasil dari banyak riset yang membuktikan ketidakefisienan pasar. Jadi karena banyak riset yang membuktikan tidak efisien, orang semakin ada intensi, ayo kita coba buktikan lagi. Benar nggak sih? Kalau begini akuntansi nggak ada gunanya lagi. Lah orang nggak efisien kok pasar. Apa yang kita hasilkan, yaitu laporan keuangan juga nggak mempengaruhi kok keputusan investor. Lah untuk apa kita kerja, kira-kira gitu ya. Orang semakin terdorong, termotivasi untuk melakukan riset pasar terkait dengan analisis penilaian fundamental. Bahkan kemudian Franken and Lee tahun 98 sepertinya menyimpulkan proses penyesuaian antara harga saham dengan informasi akuntansi menjadi lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Artinya gini, Frankel and Lee ini mencari atau menemukan penjelasan yang merupakan titik tengah, ya, yang menyimpulkan gini, laporan keuangan itu sebenarnya bukan tidak mempengaruhi sih harga saham, dia kira-kira bilang gitu. Cuman ya proses penyesuaiannya lebih lambat. Lengketnya itu nggak di tahun yang sama. Jadi artinya laporan keuangan tahun ini tidak serta-merta bisa kita bisa kita katakan terhubung dengan harga saham di tahun yang mana gitu. Jadi sebenarnya Frankel and Lee ini juga akhirnya mendorong ya kesimpulan-kesimpulan seperti ini mendorong penelitian yang menggunakan lag time. Ya, ini saya rasa sangat penting untuk Bapak Ibu tahu, hampir di semua riset itu ya perlu ya lag time. Artinya
variabel X dan variabel Y, T-nya tidak sama. Kita bisa mengatakan variabel X-nya misalnya tahun 2015, tapi Y-nya 2017. Ada lag 2 tahun. Tapi tentu harus ada dasar teoritis dan logika yang kuat untuk menarik lag time. Nah, cuman yang pasti Frankel and Lee mengatakan, oh enggak kok. Ya, laporan keuangan itu masih dibaca, bukan tidak dibaca lagi. Masih efisien kok. Bedanya adalah kalau dulu itu antara laporan keuangan dengan harga saham itu lengketnya cepat, diumumkan langsung ngaruh. Ya. Kalau sekarang tidak, ada lag time. Lag time-nya itu bisa plus, bisa minus, bisa duluan malah. Ya. Jadi ada proses penyesuaian antara harga saham dengan informasi akuntansi menjadi lebih lambat. Ya. Sebenarnya kalau di beberapa penelitian lain mengatakan lebih cepat, bisa mendahului. Itu kira-kira. Tapi itu kan tetap pendapat dia, Bapak Ibu perhatikan, itu tetap tahun 98. Penelitian yang sekarang malah bisa lebih cepat. Lag time-nya itu lebih cepat gitu. Didahului. Jadi harga saham sudah bergerak lebih dulu daripada informasi itu dipublikasi. Oke, nah sekarang masuk ke yang kedua, pengujian efisiensi pasar. Area penelitian yang lain pada waktu itu adalah melakukan pengujian pada efisiensi pasar. Ya, Bapak Ibu, kalau ini saya mungkin nggak akan menjelaskan lengkap ya, Bapak Ibu nanti boleh searching. Fama tahun 70 ya. Itu mendefinisikan pasar itu menjadi efisien kalau harga surat berharga sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi menurut Fama, pasar modal yang efisien adalah kalau harga saham adalah gambaran dari seluruh informasi. Artinya harga saham itu adalah refleksi dari seluruh informasi yang ada di pasar. Artinya apa saja? Astra, misalnya saya ambil contoh Astra. Oh, Astra ternyata mau, dapat kerjasama perkebunan dengan apa gitu. Astra kan punya divisi, anak perusahaan untuk perkebunan. Dia dapat konsesi lahan di mana gitu ya. Itu sudah diperhitungkan di harga saham. Atau Astra mobilnya dapat ada proyek baru apa gitu. Itu sudah diperhitungkan di harga saham. Jadi keseluruhan harga saham, keseluruhan informasi jika terkandung di dalam harga saham, pasar yang seperti itulah yang kita sebut dengan pasar yang efisien. Ya, di S2 harusnya ada ini, di S1 pun ada sih efficient market hypothesis. Nah, Fama mengatakan ada 3 bentuk efisiensi pasar. Ada bentuk lemah, ada bentuk semi-strong, ada bentuk strong. Bentuk lemah, Bapak Ibu, saya hanya me-remind ya, mudah-mudahan kita semua masih ingat, karena ini harusnya kalau S1-nya dan S2-nya masih akuntansi atau manajemen harusnya ada. Ya, nggak mungkin nggak ada harusnya. Pasar yang bentuk lemah, harga saham saat ini itu hanya ditentukan oleh harga dia di masa lalu. Jadi lebih ke arah tren. Inilah yang mendasari banyak analisis teknikal. Ya, para pedagang saham atau investor yang membeli atau menjual saham dengan baca grafik saja. Ya, saya seringnya memang ini juga, ya, saya pun begini juga. Kenapa begini? Karena saya menyadari pasar saham di Indonesia memang bentuknya masih agak lemah efisiensinya. Kemudian efisiensi yang kedua adalah pasar yang semi-strong. Apa yang dimaksud dengan pasar semi-strong? Pasar yang semi-strong itu adalah harga saham saat ini ditentukan oleh harga dia di masa lalu plus dengan informasi yang terpublikasi. Maka termasuk di dalamnya laporan keuangan dan informasi lain yang secara resmi dipublikasi oleh perusahaan. Artinya, kalau sebuah perusahaan tambang mengumumkan dapat tambang baru, harga sahamnya sudah mempertimbangkan pendapatan dari tambang yang baru itu. Itu yang namanya semi-strong. Harga sahamnya sudah mempertimbangkan angka-angka yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi, itu semi-strong. Maka di dalam pasar semi-strong, kalau kita menganalisis laporan keuangan, kita nggak bisa lagi dapat untung. Loh, kenapa? Lah kan semua orang udah pakai analisis itu. Nggak mungkin lagi kita untung kalau menggunakan analisis yang sama. Kalau di pasar week, kita bisa
menggunakan analisis laporan keuangan untuk mencari keuntungan dari saham mana yang kira-kira nilai intrinsiknya masih lebih besar daripada current price-nya, seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Kita hitung semua nilai intrinsik dari semua perusahaan, lalu ketemu, oh ini kemahalan, ini kemurahan. Itu bisa kita cari untuk mencari untung di pasar yang bentuknya bentuk lemah atau bentuk weak. Kalau di semi strong itu nggak bisa lagi. Sudah? Di pasar yang bentuk strong, di pasar yang bentuk strong ini lebih ini lagi ya, lebih filosofis kita membayangkannya. Karena kalau di pasar bentuk weak, memang ada contohnya di dunia ini. Indonesia termasuk agak lemah masih. Lemah mengarah semi strong. Ada memang bentuknya. Pasar semi strong ada nggak? Ya pasar-pasar modal di Eropa dan Amerika itu justru semi strong mengarah ke kuat. Ya, masalahnya adalah bentuk strong itu nggak ada di dunia. Itu hanya ada dalam level konsep. Di sini apa maksudnya? Harga saham adalah gambaran seluruh informasi baik yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi. Itu aja kan udah terasa anehnya. Kok bisa harga saham itu refleksi dari informasi yang tidak terpublikasi? Tapi memang demikian. Makanya ini lebih sering disebut dengan pasar bentuk utopis atau hanya ada dalam konsep. Artinya di sini harga saham itu sudah menggambarkan seluruh informasi. Nggak ada lagi yang nggak tergambarkan. Hanya satu yang nggak tergambarkan oleh dia, informasi yang memang belum terjadi, yaitu pasti dong. Jadi yang bisa mengubah harga saham hanyalah kejadian yang memang belum terprediksi pada hari ini. Itu yang bisa mengubah. Kalau enggak, harga saham akan seperti itu. Itu yang disebut dengan efisiensi paling tinggi. Iya, Bapak Ibu ya. Nah, implikasi dari efisiensi pasar pada tataran praktis itu cukup besar, karena reward dari analisis fundamental akan berkurang pada pasar yang efisien. Itu yang saya sebut tadi. Semakin efisien pasarnya, kita semakin nggak bisa lagi melakukan analisis fundamental. Kenapa? Karena orang lain sudah melakukannya dan sudah terefleksi pada harga saham. Jadi kalau pasar saham sebuah negara itu terbukti sudah semi strong, kita nggak repot-repot harus melakukan analisis fundamental. Nggak perlu baca laporan keuangan untuk membeli harga saham, karena orang lain sudah melakukannya dan harga saham hari ini itu sudah merefleksi semua informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Kalau semi strong. Makanya Bapak dan Ibu, di Amerika, orang yang beli saham itu sampai ibu-ibu rumah tangga yang nggak kerja, yang nggak punya pengetahuan saham itu beli saham. Kenapa? Karena di sana sudah diyakini harga saham yang ada itu sudah dipertimbangkan oleh semua ratusan ribu investor sehingga harganya segitu. Sudah mempertimbangkan laporan keuangan, sudah mempertimbangkan yang lain. Jadi bagi orang yang tidak punya kesempatan atau nggak punya waktu untuk membaca laporan keuangan, terima saja harga itu udah harga netral kok. Kira-kira gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pasar yang efisien yang diperhatikan adalah perubahan atau arus kas masa depan. Artinya tinggal masa depan aja yang kita perhatikan. Kalau harga masa lalu udah semua itu atau informasi di masa lalu semuanya sudah terefleksi pada harga saham. Artinya hal-hal seperti perubahan metode akuntansi, kebijakan, signaling effect dan lain sebagainya yang tidak berimplikasi pada perubahan future cash flow itu tidak akan mengubah harga saham. Yang mengubah harga saham hanya kalau future cash flow-nya berubah. Kalau mengubah metode akuntansi dan lain-lain itu nggak akan mengubah. Karena orang tahu, lah toh kan itu hanya perubahan metodologi, nggak akan mengubah future cash flow. Maka itu tidak akan berpengaruh kalau pasarnya efisien. Kemudian penelitian efisiensi pasar bukan hanya dilakukan dalam area akuntansi, tetapi juga dalam bidang keuangan dan ekonomi. Nanti ini tambahan saja. Dalam bidang akuntansi, penelitian efisiensi pasar dilakukan dengan dua pendekatan. Yaitu pendekatan studi runtut waktu, jadi dia meneliti dalam jangka waktu panjang, ya, baik horizon jangka pendek maupun horizonnya jangka panjang. Atau bisa juga dilakukan studi cross-seksional, jadi tahunnya nggak panjang, hanya di titik tertentu, tapi banyak sampel, banyak responden, untuk menguji kemampuan prediksi laba atau dikenal dengan penelitian anomali. Saya kayaknya memutuskan untuk tidak akan menjelaskan tentang anomali ini di pertemuan kita hari ini, karena ini panjang, ya, anomali ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau searching di internet, ada beberapa penelitian anomali ya, Bapak Ibu bisa catat atau ya catat boleh ya. Ada yang namanya January effect, ada namanya holiday effect, ada namanya IPO anomali, ya. Itu semua anomali-anomali yang menjadi dasar untuk penjelas efisiensi pasar.
Artinya kalau anomali itu makin sering terjadi, maka pasar tidak efisien. Ya, itu penelitian-penelitian menarik. Studi S2 saya dulu di UI itu adalah January Effect. Ya, itu apa sih yang January Effect? Dikatakan bahwa kalau bulan Januari itu harga saham cenderung naik. Itu nggak ada teori yang menjelaskan, makanya disebut anomali. Menjelang libur, harga saham cenderung turun. Itu yang disebut holiday effect. Ya, itu anomali-anomali yang menarik juga untuk dipahami. Tapi tentu kita nggak punya waktu cukup banyak untuk mempelajari itu saat ini. Kemudian pengujian anomali dilakukan untuk membuktikan apakah return yang diperoleh konsisten dengan model return seperti CAPM, baik secara univariat maupun multivariat. Jadi kalau dalam teori CAPM itu ada bahwa expected return itu berhubungan dengan resiko, itu dibuktikan dalam pengujian anomali itu juga. Itu ya. Nah, ininya adalah Bapak Ibu ada gelombang besar riset setelah di antara tahun 68 sampai tahun 2001 yang menguji apakah pasar masih efisien atau tidak. Itu ya. Peran akuntansi dalam proses politik antar stakeholder di perusahaan. Jadi akuntansi itu juga berperan dalam proses politik. Politik ini bukan artinya politik negara ya, tapi politik hubungan antar stakeholder di dalam perusahaan. Teori akuntansi positif memprediksi begini, dia memprediksi pemilihan metode akuntansi dipengaruhi oleh penggunaan informasi akuntansi dalam proses negosiasi kompensasi dan kontrak hutang. Maksudnya begini Bapak Ibu, tentu ada proses negosiasi kompensasi antara para manajer dengan pemilik perusahaan. Nah, akuntansi positif, ya teori akuntansi positif, nanti kita akan lihat itu teori seperti apa persisnya, dia memprediksi gini, itu akan memilih metode akuntansi itu dipengaruhi oleh proses pemberian kompensasi. Sederhananya gini, akuntan atau manajer akan memilih metode akuntansi yang membuat dia memperoleh kompensasi lebih besar, bonus lebih besar atau apalah gitu. Ya. Jadi kalau metode akuntansi yang ini akan mempengaruhi akan memberikan dia bonus lebih besar, dia akan pilih itu. Gitu, ya. Demikian juga dalam kontrak hutang. Kontrak hutang antara perusahaan dengan eksternal itu akan dipilih metode akuntansi yang membuat kontrak hutang menguntungkan perusahaan. Misalnya metode akuntansi yang relatif bisa menyembunyikan kewajiban perusahaan. Kalau kewajibannya nggak terlihat semua kan kontrak hutang kita bisa ditekan untuk mendapat bunga lebih rendah. Karena logikanya kalau hutang kita sudah banyak, kita akan dikenakan bunga lebih tinggi kalau meminjam lebih lanjut. Jadi kalau dalam konteks hubungan kredit hutang, kita akan berusaha membuat hutang kita nggak terlihat banyak, ya misalnya dengan menggeser transaksi yang sebenarnya hutang menjadi leasing, gitu ya, supaya kita bisa dapat bunga lebih rendah dari proses berhutang selanjutnya. Itu misalnya contohnya di sini. Lalu area riset setidaknya fokus pada dua hal, yaitu menguji konsekuensi ekonomi dari perubahan standar akuntansi. Jadi di area riset ini banyak yang menguji perubahan standar akuntansi terhadap harga saham. Benar nggak sih perubahan standar akuntansi itu bisa mempengaruhi harga saham? Dan pengujian variasi, jadi dia menguji variasi cross-seksional. Cross-seksional itu antar perusahaan ya Bapak Ibu ya, di tahun yang sama itu maksudnya. Kalau time series itu bertahun-tahun. Kalau cross-seksional itu kita meneliti sesuatu lintas perusahaan tapi di T-nya sama, ya cross-seksional reaksi harga saham yang diakibatkan oleh contracting dan political cost. Ya, jadi pengujiannya ada di area ini. Ya, kalau ini saya rasa sampai sekarang masih jadi area riset yang agak banyak di review. Untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat, peneliti berusaha mengontrol efek indikator keuangan lain yang tidak berhubungan dengan teori akuntansi positif. Jadi untuk menguji benar tidaknya keberadaan akuntansi positif di hal ini, diusahakan dikeluarkan pengaruh dari variabel-variabel indikator keuangan lain di dalam laporan keuangan. Jadi misalnya yang nggak ada kaitannya dengan teori akuntansi positif terkait dengan pemilihan pemilihan metodologi, pemilihan cara mencatat akuntansi, metode akuntansi yang nggak ada kaitannya dengan itu dikontrol dengan dikeluarkan dari efek persamaan yang akan dibangun. Ya, itu teknikal lah. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir
area riset yang terakhir, standar yang mengatur pengungkapan. Standar yang mengatur pengungkapan ini, Bapak Ibu, ini lebih hampir ada persamaan dengan yang kita bahas tadi, yang political issue. Penelitian pasar modal dapat membantu memastikan apakah tujuan dinyatakan standar setter telah dapat dicapai. Ini salah typo ya. Artinya gini, di Amerika standar setternya FASB, Indonesia IAI gitu ya. Jadi ada kelompok penelitian yang fokus pada mencari apakah standar yang ditetapkan itu sudah memenuhi apa yang diniatkan perancang SAK-nya. Misalnya, sekarang kan yang paling baru PSAK 71, 72, dan 73. Kemudian nanti akan ada riset yang mereview apakah yang diniatkan para standar setter, dalam hal ini Dewan Sertifikasi IAI, itu udah tercapai dengan implementasi PSAK 71, 72, 73. Itu area review yang cukup banyak terjadi. Kemudian artinya adalah apakah standar akuntansi yang baru telah memberikan informasi baru bagi pasar modal? Artinya benar nggak PSAK 71, 72, 73 memperkaya laporan keuangan? Itu menjadi salah satu area riset. Apakah standar akuntansi yang baru telah membuat korelasi antara informasi dalam laporan keuangan dengan harga saham? Jadi benar nggak bahwa ini sebenarnya kurang satu kata ya, meningkat di belakang. Jadi artinya apakah PSAK yang baru, standar akuntansi yang baru itu sudah mendorong korelasi yang semakin baik antara informasi keuangan dengan harga saham. Kemudian dia juga mereview konsekuensi ekonomi kebijakan pengungkapan yang baru, ya, kebijakan pencatatan laporan keuangan yang baru itu direview, ya, apakah ada konsekuensi ekonominya, bermanfaat nggak dibuatkan aturan baru, kira-kira gitu. Lalu kemudian ini aspek yang sedikit lain, tapi masih ada di wilayah pengungkapan. Globalisasi itu telah mendorong adanya standar akuntansi yang diterapkan secara internasional. Tentu Bapak Ibu sekarang mengenalnya dengan IFRS. Tapi ini disusun tahun 2001 belum ada IFRS loh. Dia sudah menyatakan bahwa ada globalisasi menekan atau mendorong kesadaran bahwa ini perlu loh ada standar yang baru, ya. Dan kelihatannya dia mengatakan di situ ya, para standar setter, ya, perancang standar sangat memperhatikan ya kajian-kajian riset di wilayah ini untuk mendorong adanya IFRS. Dan Bapak Ibu bayangkan, ini dituliskan tahun 2001 dan terbukti benar akhirnya IFRS hadir sekitar 8 tahun kemudian secara internasional. Di Indonesia tahun 2012 mulai diterapkan. Artinya memang kita bisa membayangkan betapa powerfulnya review Kotari ini. Ya, dia bisa memprediksi sampai di situ. Ya, ini dengan jelas disampaikan di jurnal itu. Dan itu tahun 2001 loh, Bapak Ibu. Ya, kemudian IFRS kemudian semakin mengemuka tahun 2009, 2008, 2009, di Indonesia mulai 2012 gitu ya, Bapak Ibu, diimplementasi. Sekarang kita sudah mendekati tahapan full adoption IFRS. Jadi standar kita itu akan full adopted IFRS. Ini yang membuat Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang mengajarkan akuntansi keuangan, ya sangat berharap Bapak Ibu betul-betul mengupdate pemahaman kita terkait dengan standar. Banyak yang berubah Bapak Ibu ya. Jadi mohon itu diperhatikan agar kita mengajarkan hal yang benar ke anak-anak kita di kampus. Ya, karena memang banyak. Dan kita kemudian hari ya SAK kita itu hanya terjemahan ya langsung mengadop dari International Financial Reporting langsung saja gitu. Jadi nanti pada akhirnya kita nggak akan lagi ada perancangan standar baru ya, paling bagaimana meredaksionalkannya dalam bahasa Indonesia. Karena kemudian kita akan full adopt IFRS. Itu Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Kita tinggal ada satu session lagi mungkin 15 menit setelah ini. Ini jadi areanya itu. Jadi kalau saya mau ulangi Bapak Ibu ya, di tahun 2001 ya dia merekomendasikan menyimpulkan selama tahun 60-an akhir 60-an sampai dengan tahun 2000 ada 4 area yang menjadi area riset akuntansi berbasis pasar. Yaitu pertama area yang fokus pada analisis fundamental, apakah laporan keuangan itu memang masih bermanfaat, direview satu-satu dalam pembuatan keputusan.
itu dipertegas dengan melakukan pengujian efisiensi pasar. Artinya kalau pasar yang efisien memang betul bahwa itu memang mempertimbangkan laporan keuangan, lalu juga melihat peran akuntansi dalam kontrak dan dalam proses politik hubungan antara stakeholder perusahaan, ya, dan juga tentang standar sih, ini lebih tepat ya, dari banding pengungkapan sebenarnya lebih enak bilangnya penelitian dalam wilayah standar akuntansi. Tahun 60-an, Bapak Ibu, ini penting supaya kita gampang untuk melanjutkan di sesi selanjutnya. Tahun 60-an, teori yang terkenal itu adalah yang disebut dengan, umumnya disebut dengan normatif. Saya kutip satu langsung dari artikelnya, dia bilang gini, a most appropriate theory is one of that support the development of procedure dan technique that best fulfill the objectives of accounting. Jadi, apa namanya, yang paling apa namanya itu, jadi yang paling diperlukan, kok ini kan ya, apa namanya, pengembangan akuntansi itu lebih ke arah begini, Bapak Ibu, ya, nanti saya akan menjelaskan pergeserannya begini. Sampai tahun 60-an, itu orang berpikir akuntansi itu tujuannya ini. Misalnya, saya nggak sebut dulu tujuannya Bapak Ibu ya, sengaja tidak menyebutkan. Ini tujuannya. Maka apapun pengembangan standar harus mengarah pada tujuan itu. Ya, berbeda sekali nanti dengan teori akuntansi positif. Jadi normatif itu lawannya positif. Ya, kalau normatif ini tujuannya, inilah akuntansi, maka standar harus kita kembangkan dengan mengacu pada dia, pada tujuan tadi. Kalau positif tidak. Kalau positif, bagaimana para akuntan atau para praktisi sudah mengembangkannya, maka Dewan Standar Akuntansi hanya memformalisasinya menjadi aturan. Jadi biarkan dulu berpraktek, ya, nanti diformalisasi oleh Dewan Standarisasi atau Standard Setter. Kalau normatif tidak, ini loh akuntansi, ini panduannya, maka semua harus diturunkan dari situ. Paham ya Bapak Ibu bedanya ya? Jadi kalau normatif, ada aturan yang udah jelas, turunannya, apapun standar akuntansi berikutnya harus mengacu pada peraturan itu. Kalau positif tidak. Biarkan aja dulu para praktisi bisa berkembang mencatat sesuatu transaksi yang baru. Mereka akan mengusulkan kepada standar setter untuk membuat memformalisasi apa yang mereka lakukan menjadi SAK. Yang berkembang sekarang yang menguasai rata-rata adalah positive accounting theory. Jadi agak bertentangan dengan yang ada di tahun 60-an. Maka kalau normatif itu menjadi pijakan, Bapak Ibu bayangkan, ada panduan, ada yang harus inilah tujuan pelaporan keuangan, semuanya harus ngikut ini gitu ya. Maka kalau itu terjadi pengembangan teori berdasarkan logic dan deductive reasoning. Jadi harus direview, itu sesuai nggak dengan tujuan akuntansi gitu. Selalu dirujuk ke situ. Kalau semuanya merujuk ke situ, maka pasti akan hubungannya logik dan deductive reasoning. Deductive reasoning itu adalah ada dulu generalisasi, baru diturunkan per satu-satu. Jadi SAK itu adalah turunan dari satu logika yang umum. Itu ya. Jadi laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para stakeholder. Kira-kira gitu bunyinya ya. Maka seluruh SAK di bawahnya harus merujuk pada tujuan itu. Ya. Jadi seandainya pokok pikirannya atau apa namanya objektivize pelaporan keuangannya tetap sama, tujuan pelaporan keuangan tetap sama, maka sebenarnya pengembangan akuntansi akan menyatu. Jadi akuntansi itu akan menyatu ke depan. Masalahnya adalah Bapak Ibu, telah terdapat perbedaan tujuan akuntansi sehingga pengembangan akuntansi menjadi tidak konsisten. Lah orang titik dasarnya udah beda kok gitu. Jadi mau dikembangkan pun dengan konsep poin pertama ini ya, bahwa semuanya harus menuju kepada objectivize yang sama, yang nggak akan tetap sama karena objectivize-nya sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai timbul keraguan atas efektivitas biaya historis. Ini salah satu contoh paling besar. Sejak saat ini mulailah timbul keraguan atas efektivitas biaya historis sebagai dasar penilaian perusahaan. Itu tahun 60-an udah mulai bunyi loh. Ini gimana nih biaya historis jadi dasar penilaian perusahaan gitu. Itu tahun 60-an udah bunyi dan mengemuka terus sampai akhirnya dikoreksi menjadi
IFRS. IFRS itu kan agak mengurangi sedikit biaya historis menjadi current price market. Oke. Lalu kemudian mulailah menyatu para akademisi yang kita sebut dengan teoris dengan practitioner atau praktisi. Mulai mencari jalan tengah sejak saat itu. Jadi teori itu mulai dikembangkan bersama. Maka akhirnya mulailah ada positive accounting theory, Bapak Ibu. Ya, jadi awalnya para akademisi kampus lah yang menguasai pengembangan akuntansi dengan mengklaim dengan mengklaim ini loh cara mengembangkan akuntansi, ini loh panduannya. Di luar ini nggak boleh Anda keluar dari panduan ini gitu ya. Pokoknya ini panduannya, ini guideline-nya pengembangan akuntansi harus mengacu pada ini. Yang nggak mengacu pada ini salah gitu ya. Itu ketika akuntansi dikuasai oleh para teoris, ya, teoris atau akademisi. Kemudian ke depan ternyata nggak bisa. Karena pengembangan teori normatif itu menjauhkan akuntansi dari kenyataan di industri. Jadi makin bergerak itu akuntansi ke sini, dia ke sini. Jadi nggak bisa. Akhirnya bekerja bersamalah, ya, pengembangan bersama para akademisi dengan practitioner. Lahirlah pendekatan positivism. Positivism itu lebih ke arah memformalisasi apa yang sudah dilakukan para praktisi. Makanya kebanyakan saat ini pengembangan teori pengembangan SAK itu adalah formalisasi dari apa yang sudah dilakukan praktisi. Di sini ada Bapak Ibu lihat di poin kedua, Watts and Zimmerman tahun 86 mulai mengatakan the objective of accounting theory is to explain and predict accounting practice. Jadi Bapak Ibu perhatikan, to explain, menjelaskan praktek akuntansi, bukan lagi membuat aturan yang harus dipraktekkan. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus benar-benar bisa menguasai betul apa perbedaan normatif teori di akuntansi sama positif. Kalau di positif, tujuan teori adalah menjelaskan apa yang sudah dipraktekkan. Kalau normatif, membuat aturan untuk dipraktekkan. Bapak Ibu pasti masuk ke sini. Apapun penelitian Bapak Ibu nanti, mau akuntansi manajemen atau apa, Bapak Ibu harus menguasai normatif accounting theory sama positive accounting theory. Nggak mungkin tidak menguasai, harus menguasai ini. Jadi kesimpulannya sudah disampaikan, walaupun artikelnya Kotar itu relatif nggak panjang ya, cuman 40-an halaman, 60-an halaman ya. Itu dia mengatakan dengan sangat tegas ya, meresum lah ya accounting theory sama positive accounting theory sama normative accounting theory. Positive accounting theory itu to explain apa yang sudah dipraktekkan dan sedapat mungkin mempredik gitu apa praktek berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh mereka sebagai kerja bersama antara para akademisi dan para practitioner. Efficient market hypothesis menjelaskan bahwa semua investor adalah individu rasional yang bertujuan memaksimalkan keuntungan sehingga seluruh informasi yang tersedia seketika terefleksi pada harga saham. Sebenarnya saya tadi sudah banyak menjelaskan ini. Jadi efficient market hypothesis itu menghipotesakan bahwa seluruh harga saham itu adalah refleksi dari informasi yang beredar. Dan ini disepakati oleh para teoris dan, saya sebut akademisi aja ya, biar lebih gampang, disepakati oleh para akademisi dan para praktisi. Berbeda dengan logika penelitian sebelumnya, Bapak Ibu yang cenderung normatif, positif capital market research menjadikan harga surat berharga menjadi dasar untuk menilai apakah informasi yang dihasilkan akuntansi bermanfaat. Jadi kalau penelitian normatif, apa sih cara pandangnya? Cara pandangnya adalah review saja dengan aturan. Benar nggak dia menuju ke aturan? Ya, benar nggak praktek itu menuju ke aturan? Kalau positive accounting research, lihatnya gini, informasi yang bermanfaat, laporan keuangan yang bermanfaat, itu harus mengarah pada kebermanfaatan pada penentuan harga saham. Kalau nggak bermanfaat pada penentuan harga saham, berarti nggak ada itu laporan keuangannya itu biasa-biasa aja, kira-kira gitu. Jadi dasar reviewnya adalah kebermanfaatannya pada harga saham, sementara accounting normatif itu dasar reviewnya adalah apakah dia sesuai nggak dengan logika teori akuntansi yang sudah kita percaya sebelumnya gitu. Jadi ada semacam kitab sucinya lah, jadi harus mengacu ke situ semua, itu kalau normatif. Kalau positif, enggak. Apapun yang terjadi di dunia industri dan terbukti itu memang benar dan bermanfaat, ya teorikan.
Itu ya Bapak Ibu ya. Makanya banyak SAK kita lahir, ya PSAK bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia itu lahir setelah didahului dipraktekkan di dunia industri baru di SAK kan. Ya itu jadi di riset juga itu mempengaruhi. Akhirnya riset setelah tahun 68-an di tahun 70-an itu sudah positive accounting theory termasuk semua yang kita lakukan saat ini. Ini sudah ada dalam area positive accounting theory. Yang normatif accounting theory sudah semakin sedikit digunakan sebagai rujukan riset. Bapak Ibu itu ending dari saya untuk kali ini. Nanti kita bisa lanjut dari titik ini ya untuk apa namanya riset di akuntansi berbasis pasar. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita sampai jam setengah satu ya. Jam 4. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan.